Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya adalah Siva Nurjana dan nanti ada rekan saya yaitu Muhammad Latif. Kami dari Prodi Manajemen kelas 4B. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai audit ISO dan tantangan implementasi di Indonesia. Nah, pada materi ini terdapat beberapa tujuan pembahasan. Yang pertama itu untuk memahami proses sertifikasi ISO dalam suatu organisasi. Yang kedua untuk mengetahui pelaksanaan audit internal dalam sistem ISO. Yang ketiga untuk menganalisis biaya implementasi ISO di Indonesia. Yang keempat untuk mengidentifikasi tantangan implementasi ISO pada UMKM di Indonesia. Yang kelima untuk mengetahui studi kasus nyata pada ISO. Yang keenam untuk menganalisis implementasi ISO berdasarkan hasil pembahasan kelompok. Yang ketujuh untuk mengetahui hubungan ISO dengan manajemen operasional. Dan yang terakhir yaitu untuk memahami hubungan ISO dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, pada materi ini terdapat beberapa konsepnya, yaitu satu konsep audit, yaitu pemeriksaan sistematis untuk menilai kesesuaian suatu sistem dengan standar yang berlaku. Nah, di sini untuk menilai apakah pelaksanaan di lapangan sudah cocok dengan teorinya. Nah, yang kedua itu ada konsep ISO, International Organization for Standardization. Nah, ISO merupakan standar internasional sebagai pedoman kualitas yang diakui secara global agar semua organisasi memiliki standar yang sama tingginya. Nah, standar internasional ini yang digunakan untuk meningkatkan kualitas, efisien, dan konsistensi organisasi. Nah, yang ketiga itu ada konsep implementasi sistem manajemen, yaitu penerapan standar dan prosedur organisasi dalam operasional sehari-hari agar berjalan sesuai dengan persyaratan yang diharapkan, yaitu dengan menjadikan aturan seperti ISO sebagai kebiasaan sehari-hari agar tujuan organisasi tercapai tanpa terjadinya penyimpangan. Dan itu merupakan konsep dasar dari sistem. Nah, terdapat beberapa teori utama. Yang pertama yaitu ada continuous improvement, yaitu perbaikan berkelanjutan terhadap sistem dan proses organisasi, yaitu adanya upaya perbaikan secara terus-menerus untuk mencari cara bekerja lebih baik. Yang kedua yaitu ada PDCA, ada Plan, Do, Check, dan Act. Nah, pada siklus ini terdapat 4 siklus langkah yang digunakan untuk mengendalikan dan memperbaiki proses secara sistematis. Yang pertama yaitu ada planning, root plan, yaitu menetapkan tujuan. Yang kedua yaitu ada do, yaitu melakukan suatu tujuan tersebut. Yang ketiga ada check, yaitu mengevaluasi atau memantau apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir itu ada act, yaitu memperbaiki proses, itu melakukan tindakan perbaikan. Yang ketiga ada sistem manajemen mutu ISO 9001. Nah, pada sistem manajemen mutu ISO 9001 ini, dia berfokus pada kualitas, kepuasan pelanggan, dan peningkatan kinerja organisasi. Organisasi harus memiliki standar prosedur yang jelas agar layanan yang dihasilkan berkualitas. Nah, selanjutnya ada tokoh dan landasan teori. Nah, pada tokoh dan landasan teori ini terdapat beberapa tokoh. Yang pertama yaitu ada William Edwards Demings. William Edward Demings mengatakan bahwa kualitas harus ditingkatkan secara berkelanjutan melalui perbaikan proses dengan menggunakan siklus PDCA, itu Plan, Do, Check, dan Act. Tujuannya adalah untuk mengurangi variasi dalam proses produksi guna meningkatkan efisiensi dan kualitas. Yang kedua itu ada Joseph Moses Jordan, yaitu mengatakan kualitas adalah kemampuan produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan pelanggan atau fitness for use melalui perencanaan, pengendalian, dan peningkatan kualitas. Artinya, sebuah produk atau jasa dianggap berkualitas apabila memenuhi kebutuhan pelanggan melalui adanya perencanaan, pengendalian, dan peningkatan kualitas. Yang ketiga itu ada Philip Bayer Crosby yang mengatakan kualitas adalah kesesuaian terhadap standar yang ditetapkan dengan fokus pada pencegahan kesalahan atau zero defect sejak awal proses. Nah, ini bukan hanya sekedar mendeteksi kesalahan setelah barang jadi. Menurutnya melakukan segala sesuatu tersebut sejak awal agar jauh lebih efisien. Nah, selanjutnya itu ada model dan alat implementasi. Nah, terdapat beberapa. Yang pertama itu ada PDCA.
plan, do, check, dan act, yaitu menetapkan target perbaikan, melaksanakan rencana yang telah dibuat, mengevaluasi hasil pelaksanaan, kemudian menetapkan atau menyempurnakan standar berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Yang kedua yaitu ada fishbone diagram atau diagram sebab akibat. Nah, ini digunakan untuk mengidentifikasi apa penyebab utama masalah dan ketidaksesuaian yang ditemukan saat mengaudit. Nah, yang ketiga ada root cause analysis, yaitu menggunakan metode 5 whys, yaitu mengapa. Mengapa untuk menemukan akar penyebab dari suatu masalah tersebut. Nah, yang keempat itu ada failure model and effect analysis, yaitu menganalisis potensi kegagalan proses dan apa dampaknya sebelum terjadi. Yang kelima itu ada checklist audit, yaitu menggunakan daftar pemeriksaan untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan ISO. Nah, yang terakhir itu ada SWOT analysis. Itu menganalisis apa saja kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagai dasar dalam perbaikan sistem manajemen mutu tersebut. Nah, ini merupakan model dan alat implementasinya. Selanjutnya kita masuk kepada proses sertifikasi ISO. Nah, terdapat beberapa proses sertifikasi ISO. Yang pertama itu ada gap analysis, yaitu menganalisis proses dan prosedurnya suatu perusahaan untuk mengetahui kesenjangan atau gap yang terjadi dengan persyaratan standar ISO. Nah, yang kedua itu pelatihan dan persiapan implementasi, yaitu memberikan pemahaman kepada karyawan mengenai persyaratan, prosedur, dan penerapan sistem ISO dalam organisasi. Di sini memberikan edukasi kepada karyawan agar karyawan tersebut paham terhadap penerapan ISO dalam satu organisasi tersebut. Yang ketiga itu ada pengembangan sistem perusahaan, yaitu melakukan penyusunan dan penyempurnaan dokumen, prosedur kerja, instruksi kerja, serta formulir yang dibutuhkan sesuai dengan standar ISO. Nah, yang keempat itu ada implementasi sistem ISO, yaitu perusahaan mulai menerapkan sistem manajemen sesuai dengan persyaratan ISO dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari. Nah, yang kelima itu ada audit internal dan tinjauan manajemen, yaitu melaksanakan audit internal serta evaluasi manajemen untuk memastikan sistem berjalan dengan efektif dan sesuai dengan standar. Dan yang terakhir ada sertifikasi ISO. Nah, pada bagian akhir ini, lembaga sertifikasi melakukan audit akhir, di mana jika seluruh persyaratan terpenuhi, maka perusahaan akan memperoleh sertifikat ISO tersebut. Nah, ini merupakan beberapa proses dari sertifikasi ISO. Selanjutnya audit internal ISO. Nah, kita masuk kepada pengertiannya. Nah, pengertian audit internal ISO adalah proses evaluasi yang dilakukan secara sistematis dan independen untuk memastikan sistem manajemen telah sesuai dengan persyaratan standar ISO dan berjalan secara efektif. Nah, terdapat beberapa tujuannya. Yang pertama itu menemukan ketidaksesuaian atau atau non-conformity. Artinya adalah mencari poin-poin yang belum memenuhi standar. Nah, yang kedua itu mengukur efektivitas sistem manajemen, yaitu melihat sejauh mana sistem manajemen yang diterapkan tersebut sudah memberikan hasil. Yang ketiga itu ada mengidentifikasi peluang perbaikan, yaitu mencari celah untuk meningkatkan performa sistem. Nah, yang keempat itu menjadi bahan tinjauan manajemen, itu memberikan data ataupun laporan kepada manajemen untuk mengambil suatu keputusan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kepercayaan pelanggan. Nah, memberikan jaminan bahwa standar kualitas terjaga. Itu merupakan tujuan dari audit internal ISO. Selanjutnya itu terdapat dasar hukum audit internal ISO, yaitu ISO 9001 2015, Klausul 9.2, yaitu internal audit. Klausul ini mewajibkan setiap organisasi yang menerapkan ISO 9001 2015 untuk melaksanakan audit internal secara berkala. Apa gunanya? Gunanya adalah untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah ditetapkan sesuai dengan persyaratan standar dan berjalan secara efektif. Nah, ini merupakan materi mengenai dasar hukum audit internal ISO, pengertiannya, dan tujuan dari audit internal ISO tersebut. Nah, kita masuk kepada jenis-jenis audit internal ISO. Ada beberapa. Yang pertama itu audit internal atau first party audit, yaitu audit yang dilakukan oleh interior internal perusahaan untuk mengevaluasi kesesuaian dan keefektivitas sistem manajemen yang
diterapkan. Nah, pada audit internal ini, audit ini dilakukan oleh pihak dalam perusahaan sendiri, bukan berasal dari luar ataupun lembaga manapun. Yang kedua itu ada audit eksternal pelanggan atau second party audit, yaitu audit yang dilakukan oleh pelanggan atau mitra bisnis untuk memastikan perusahaan mampu memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan. Nah, pada audit eksternal pelanggan ini dilakukan oleh pelanggan atau mitra bisnis terhadap suatu perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir itu ada audit sertifikasi, third party audit. Third party audit. Itu audit yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi independen untuk menentukan kelayakan sebuah perusahaan dalam memperoleh atau mempertahankan sertifikat ISO tersebut. Nah, jadi pada saat audit sertifikat ini yang melakukan nya adalah lembaga sertifikasi independen. Nah, jadi ini adalah jenis-jenis dari audit internal ISO. Saya Latif. Sini saya akan mempresentasikan biaya implementasi ISO. Yang pertama, biaya konsultan. Biaya ini digunakan untuk menggunakan jasa konsultan. Fungsi konsultan seperti gap analysis, penyusunan dokumen, dan persiapan sertifikasi. Yang kedua, biaya pelatihan. Untuk meningkatkan pemahaman karyawan dan auditor internal mengenal standar ISO. Biaya pelatihan ini digunakan untuk melatih karyawan tentang standar ISO. Yang ketiga, biaya dokumentasi. Meliputi pembuatan dan pengelolaan dokumen seperti SOP, kebijakan mutu, formulir, dan instruksi kerja. Yang keempat, biaya sertifikasi. Biaya yang dibayarkan kepada lembaga sertifikasi untuk proses audit dan penerbitan sertifikat ISO. Yang kelima, biaya surveillance audit. Biaya audit pengawasan yang dilakukan secara berkala untuk memastikan sistem tetap sesuai standar ISO. Tantangan implementasi ISO pada UMKM. 1. Keterbatasan budget dan sumber daya keuangan. UMKM sering mengalami kesulitan dalam menyediakan dana untuk biaya implementasi ISO, pelatihan, konsultasi, maupun pengembangan sistem. Yang kedua, kurangnya literasi dan keterampilan SDM atau sumber daya manusia. Banyak pemilik usaha dan karyawan belum memahami standar ISO, serta belum memiliki keterampilan yang memadai untuk menerapkannya. Yang ketiga, kesulitan mengubah budaya kerja dan mindset. Masih terdapat resistensi terhadap perubahan karena kebiasaan kerja lama yang sudah mengakar, sehingga penerapan sistem baru menjadi lebih sulit. Yang keempat, keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi. Tidak semua UMKM memiliki fasilitas teknologi dan akses internet yang memadai untuk mendukung penerapan sistem yang lebih terstruktur. Yang kelima, isu keamanan data dan sistem. Kurangnya pemahaman mengenai keamanan dan membuat UMKM rentan terhadap risiko kehilangan data dan ancaman digital lainnya. Baiklah, selanjutnya studi kasusnya. Studi kasusnya terjadi pada PT Wijaya Karya Beton Tbk. PT Wijaya Karya Beton Tbk atau Wika Beton menetapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 untuk menjaga kualitas produk beton pracetak yang dihasilkan. Dalam penerapannya, perusahaan melakukan standarisasi prosedur kerja, pelatihan karyawan, audit internal, serta evaluasi sistem secara berkala. Berdasarkan penelitian Erni Sari Lumban Toruan 2024, penerapan ISO 9001 membantu meningkatkan produktivitas karyawan, memperbaiki koordinasi antar bagian, serta mengurangi kesalahan dalam proses produksi. Audit internal yang dilakukan secara rutin juga membantu perusahaan menemukan ketidaksesuaian dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Kasus ini menunjukkan bahwa ISO tidak hanya digunakan untuk memperoleh sertifikasi, tapi juga berfungsi sebagai alat pengendalian dan evaluasi yang dapat meningkatkan kualitas produk
efisiensi operasional dan daya saing perusahaan. Analisis berdasarkan kelompok kami. Berdasarkan hasil pembahasan, kelompok kami berpendapat bahwa penerapan ISO memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas, efisiensi, dan daya saing organisasi. Melalui standar kerja yang jelas dan terdokumentasi, perusahaan dapat mengurangi kesalahan, meningkatkan kualitas produk atau jasa, serta memperbaiki pengelolaan operasional. Meskipun implementasi ISO masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada UMKM yang memiliki keterbatasan modal dan sumber daya manusia, manfaat yang diperoleh dalam jangka panjang dinilai lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Studi kasus pada PT Wika Beton menunjukkan bahwa penerapan ISO mampu meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, dan efektivitas operasional perusahaan. Kelompok kami juga menilai bahwa audit ISO merupakan sarana evaluasi yang penting untuk menemukan kelemahan sistem dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu, ISO tidak hanya berfungsi sebagai sertifikasi, tetapi juga sebagai alat manajemen yang dapat membantu organisasi mencapai kinerja yang lebih baik dan berkelanjutan. Hubungan dengan manajemen operasional. Hubungan ISO dengan manajemen operasional adalah: yang pertama, standarisasi proses kerja. ISO memastikan setiap aktivitas operasional memiliki SOP yang jelas sehingga pekerjaan dilakukan secara konsisten. SOP itu standar operasi kerja. Yang kedua, pengendalian kualitas. ISO membantu menjaga kualitas produk atau jasa agar sesuai dengan standar kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, efisiensi operasional. ISO mengurangi kesalahan, pemborosan, dan pekerjaan ulang sehingga proses operasional menjadi lebih efisien. Yang keempat, audit dan evaluasi kinerja. ISO menyediakan mekanisme audit untuk mengawasi operasional serta menemukan peluang perbaikan. Yang kelima, perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. ISO mendorong organisasi untuk terus meningkatkan proses, kualitas, dan kinerja operasional secara berkelanjutan. Selanjutnya, hubungannya dengan SDGs. Di sini ada SDGs 8, 9, dan 12. SDGs 8 itu tentang pekerjaan layak. ISO meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, dan kompetensi karyawan sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. SDGs 9, ISO mendorong inovasi perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement serta meningkatkan daya saing industri. SDGs 12, ISO membantu mengurangi pemborosan, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan meminimalkan limbah produksi. SDGs 16, ISO menciptakan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional melalui sistem yang terdokumentasi serta audit berkala. Baiklah, di sini kesimpulannya adalah berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa audit ISO merupakan proses evaluasi untuk memastikan sistem manajemen organisasi berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Penerapan ISO melalui tahapan sertifikasi yang terstruktur mampu meningkatkan kualitas, efisiensi operasional, produktivitas, dan daya saing organisasi. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan utama pada UMKM, implementasi ISO terbukti memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan, seperti yang terlihat pada PT Wijaya Karya Beton Tbk. Selain mendukung manajemen operasional melalui proses kerja yang lebih terstruktur dan terkendali, ISO juga berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, efisiensi produksi, dan tata kelola organisasi yang lebih baik. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri dengan Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.